Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah kedatangan yang dirindu-rindukan umat, pujaan umat, Al-Mukarram, Azriansyah Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini hari yang rindu bukan umat. Jadi omongan kita ini kan agak serempet-serempet, agak bahaya kadang-kadang. Jadi di awal harus dikasih disclaimer bahwa ini adalah sebuah sebuah upaya gitu kan, sebuah ikhtiar untuk memajukan umat gitu. Umat yang mana? Ikuti aja nanti pembicaraannya. Hari ini suka bawa-bawa nama umat Oh soalnya. ya, jangan sampai kata umat dikuasai oleh kelompok sosial tertentu. Jadi harus dibikin inklusif gitu loh. Kata umat itu for all. Iya, umat itu banyak macam-macam. Iya, Bukan hak banyak. satu golongan. Bukan satu golongan gitu. Jadi memang itu tujuan kita di sini. Ada umat Azriansyah gitu kan. Kan ini yang merindukan Anda nih. Kemana aja Anda udah hilang 1 bulan lebih nih Pak Azri? Cobalah kasih cerita sedikit background dulu. Lagi dikejar deadline sama pembimbing, jadi harus menghilang dulu dari kejaran Bang Arput. Jadi Tapi kalau Bang Arput sudah memanggil ya apa boleh buat, harus ngalah. jadi Karena kalau nggak diundang lagi nanti. jadi pembimbing Anda berani ya. Dia nggak tahu Anda punya umat ribuan di sini. Saya juga nggak tahu. Karena ini umatnya klaim dari Bang Ari Putra. Saya sendiri juga nggak tahu ada berapa. Jadi melihat persoalan belakangan ini banyaklah diskusi-diskusi di ruang publik soal politik alternatif, soal gerakan menghadirkan wacana tandingan and so on lah gitu ya. Jadi semua gerakan politik itu diharapkan memiliki ruang gitu. Jadi di dalam konteks reformasi dan dalam ya kita masih bisa bilang bahwa ini masih di dalam era demokratisasi di Indonesia gitu. Dengan naik turunnya frekuensi demokratisasinya, kita bisa lihat sampai hari ini gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya di bulan-bulan ini juga dikeluarkan kebijakan soal fusi partai politik dulu tahun 70-an oleh pemerintahan Orde Baru. Yang tujuannya adalah menyederhanakan partai politik menjadi 2 dan 1 golongan kekaryaan ya, di mana ABRI berdiri di atas segala golongan gitu kan. Mantap banget tuh narasi politiknya tuh cerdas gitu loh, seneng gua. Apa namanya, jurusnya meliuk-liuknya itu jago gitu. Nah, dan ini menjawab kebutuhan terhadap masa mengambang gitu. Nah, jadi pertanyaan apakah strategi fusi partai politik, penyederhanaan partai politik yang mana alternatif politik itu sedikit tertutup gitu ya, di negara yang multipartai ini, apakah itu baik bagi demokrasi atau itu malah menjadi hambatan untuk menghadirkan pertarungan wacana, diskursus, dan pertarungan populisme yang terjadi di ruang publik gitu. Silahkan Al-Mukarram, Azriansyah Agus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Aduh, udah kayak majelis taklim ini. Ya, pada dasarnya partai politik itu kan diciptakan, didesain itu sebagai sebuah alat, sebagai sebuah instrumen bagi siapapun yang punya ambisi untuk berkuasa dengan cara yang legal. Itu kan sebetulnya
mindset ya. Itu sebetulnya awal dari kenapa partai politik itu ada. Karena organisasi itu banyak, organisasi itu macam-macam. Dan kita itu kan nggak bisa berpolitik tanpa organisasi itu kan nggak bisa. Karena penduduk itu udah makin banyak, jumlah manusia itu makin banyak. Jadi kalau kita itu main sendirian aja tanpa ada organisasinya, itu ya bagaimana kita bisa menghimpun massa, bagaimana kita mau mengumpulkan suara, dan bagaimana kita bisa meyakinkan rakyat bahwa kita adalah orang yang memiliki mandat, yang memiliki legitimasi untuk berkuasa, untuk menjalankan pemerintahan. Jadi itu esensi dari partai politik. Nah, sedangkan apakah partai itu sebaiknya banyak atau sedikit, itu sebetulnya bukan pertanyaan yang bisa dijawab, karena jumlah partai itu ya hanya sebatas jumlah saja. Cuman kalau partainya itu lebih sedikit, itu kan mengontrolnya lebih mudah. Veto playersnya atau aktornya itu kan makin mudah untuk diatur gitu. Sama kayak kita kalau kerja kelompok, nih mahasiswa nih. Kayaknya semua mahasiswa mau di Indonesia, mau di luar Indonesia pasti mengalami masalah yang sama. Ketika harus mengerjakan makalah dalam sebuah kelompok, itu pasti akan menghadapi yang namanya free rider, alias penunggang gelap. Kita satu kelompok 4 orang misalnya. Nah, dari 4 orang ini disuruh bikin satu makalah 15 halaman. Nah, itu bagi tugasnya gimana? Makin besar jumlah anggota kelompoknya, misalnya 10 orang bikin satu makalah yang 15 halaman, itu penunggang gelapnya akan makin banyak. Karena nanti pada akhirnya yang ngerjain makalah itu hanya 2 atau 3 orang aja, atau bahkan cuma 1. Sisanya itu nitip nama semua. Nah, itu adalah salah satu contoh dari susahnya kita kalau mengelola suatu organisasi atau suatu negara dan aktornya itu ada banyak. Nah, jadi logika dari fusi partai atau penyederhanaan partai itu adalah supaya mengelola politik ini lebih mudah oleh penguasa itu. Jadi partai itu disederhanakan aja, tapi yang disampaikan ke publik itu bukan narasi seperti yang saya sampaikan tadi, ini supaya ngaturnya gampang, bukan. Tetapi narasinya adalah partai itu adalah penyakit bangsa. Partai ini adalah sumber kekacau balauan, sumber instabilitas, dan ini akan menghambat program Orde Baru, yaitu pembangunan. Pembangunan itu butuh stabilitas. Nah, untuk menjaga stabilitas, politik itu harus disapu ke pinggir lapangan. Kita rakyat itu kerja aja udah. Yang petani ya bertani, yang dokter praktek, yang guru ngajar aja, yang jadi buruh di pabrik ya kerja aja seperti biasa, nggak usah main-main politik. Politik itu hanya festival demokrasi 5 tahunan. Nanti 5 tahun sekali kalian politiknya ya nyoblos aja. Habis itu udah jangan main politik lagi. Politik itu serahkan kepada rezim Orde Baru, serahkan kepada ABRI, serahkan kepada Pak Harto gitu. Biar kami yang ngurus politik. Karena kalau politik kami serahkan ke kalian, nanti kacau lagi kayak tahun 50, kayak tahun 60. Itulah fungsi Orde Baru, kita mengoreksi. Nah, kan kata-katanya gitu. Orde Baru adalah koreksi total atas orde-orde yang sebelumnya. Jadi intinya itu ya cuman supaya lebih gampang aja ngatur politik dengan partainya itu dibuat lebih sedikit. Dan ya ini hebatnya konon itu kan idenya Pak Ali Murtopo ya. Ali Murtopo itu kalau sekarang tuh sama kayak staf khusus presiden lah. Dulu namanya itu SPRI, staf pribadi, staf presiden. Atau terus setelah malari dirubah jadi ASPRI. ASPRI-nya presiden. Tapi kalau Pak Ali Murtopo itu bidang politik, Pak Sujono Humardani itu bidang ekonomi. Nah, jadi yang mendesain sistem partai itu jadi fusi, dikurangi kayak gitu, itu Pak Ali Murtopo.
Nah, Pak Ali Murtopo itu paham bahwa sesama partai Islam itu nggak rukun satu sama lain. Jadi kalau kita Mhm. satukan dalam wadah P3, ini mereka akan gontok-gontokan ini. Nah, kalau mereka gontok-gontokan, itu kan suaranya jadi pecah semua, nggak akan bisa menang. Sama halnya dengan partai-partai yang nasionalis. Yang uniknya, itu partai yang nasionalis itu disatukan dalam PDI yang ada partai Kristen dan ada partai Katoliknya juga di situ. Mhm, mhm, mhm. Jadi ini kan kayak Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgih gitu loh, dipaksa kawin, Kawin padahal mereka paksa, itu iya nggak iya, akan heeh, cocok gitu. Jadi iya yang iya. ada ya fragmentasi aja di dalam. Dan dalam masa Orde Baru yang mungkin juga eksesnya masih kita rasakan sampai sekarang ya. Kalau partai atau organisasi disuruh kawin paksa dan mereka berantem, apa yang terjadi kalau mereka berantem, Ri? Tidak, tidak stabil dan tidak Heeh, bisa melawan kekuasaan lah gitu, tidak bisa konsolidasi gitu. nggak bisa konsolidasi dan ketika mereka Mhm, nggak bisa konsolidasi, akhirnya yang mereka lakukan adalah sowan ke istana, iya, sowan ke Pangkop Kamtib. Bapak, mhm, ini saya ini pengurus yang sah, tapi mhm, kubu sana itu juga ngaku mereka pengurus yang sah. biasa, Nah, jadi mohon restu dari negara untuk mengesahkan kubu mana nih yang paling sah. Pada mhm, akhirnya mereka disahin akan semua, meminta negara untuk mengesahkan yang mana nih yang sah. mhm, Jadi itu kan ide yang gimana mhm, ya? Ya mungkin orang tuh nggak menyangka seperti itu karena udah saya yang mendesain supaya mereka saling berantem dan setelah mereka berantem mereka akan datang ke saya untuk minta restu. Yang mana yang mau disahkan. Jadi ini kan justru semakin memperkuat peran politik atau intervensi politik dari penguasa. Dan konflik-konflik seperti ini juga kan yang sering dipakai oleh penguasa untuk intervensi, untuk memenangkan kubu yang satu. Dan kubu yang dimenangkan itu seringkali kubu yang nggak punya dukungan di bawah. betul, yang Sama paling kayak lemah, yang paling lemah. Kenapa dipilih yang paling lemah? Karena kalau negara memilih kubu yang lemah ini kan jadi semakin tergantung dengan fasilitas-fasilitas dari pemerintah, fasilitas dari negara. Contoh yang paling jelas ya Kongres PDI di Medan yang memenangkan Pak Suryadi itu, yang menganggap kepengurusan Bu Megawati itu tidak iya, sah, yang sah adalah kubunya Pak Suryadi dan Pak Suryadi ini nggak punya masa di bawah, yang punya masa itu Bu Bu Mega. Mega, betul. Nah gitu. Jadi Jadi fungsi partai itu niatnya, tujuannya itu adalah untuk mendepolitisasi massa. Itu salah satu cara tuh partai difusikan dan masih ada metode-metode yang lain seperti massa mengambang dan lain sebagainya. nah Bang, fusi partai politik ini lu ngelihat apa bedanya sih sama Nasakom? Berbedanya begini, jadi Secara politik kan mirip-mirip aja nih metodenya sebenarnya kan. Membuat bahwa penguasa tertinggi itu sebagai, orang yang melampaui beyond konflik politik gitu. ya Dan semuanya akan kembali ke situ gitu. betul. Jadi Nasakom maupun fusi politik itu tujuannya adalah supaya presiden yang kedudukan politiknya itu nggak kuat-kuat amat, itu justru jadi kuat. Kenapa jadi kuat? Karena partai-partai politik yang punya massa itu saling bertengkar satu sama lain. Karena mereka saling bertengkar satu sama lain, seorang mereka butuh sesuatu yang berdiri di atas mereka, yang bisa mendamaikan mereka ini. Nasakom dan fusi partai itu berbeda. Kalau Nasakom itu diciptakan, didesain itu justru untuk semakin mempolitisasi massa, untuk memobilisasi Mmm, massa. Tapi kalau fusi partai itu justru untuk menyingkirkan massa. Kalian jangan politik, jangan main-main politik, jangan ikut-ikut politik. Karena kalau kalian ikut-ikut politik nanti ribut. Udahlah, politik itu biar ABRI sama birokrasi sama Golkar aja yang ngurus. Masyarakat itu bekerja aja yang benar, kumpulin duit, kita sukseskan pembangunan ini sama-sama. Nasakom kan nggak gitu. Kalau Nasakom itu justru, ayo kita harus menggerakkan revolusi, semua harus berpolitik,
Bahkan seniman-seniman pun itu ya harus ikut berpolitik juga. Tapi kalau Orde Baru itu kan justru politik itu jadi barang haram. Orang tuh kalau Hmm. nyentuh politik itu, ngapain sih politik? Bahkan ketika saya dulu masuk jurusan ilmu politik itu, ya banyak famili yang mempertanyakan, "Wah, kok masuk ke situ?" Gitu. Karena kesannya itu nggak positif gitu loh. Ini pasti nanti bakal ribut. Ini pasti nanti sukanya demo-demo. Ini pasti nanti akan menimbulkan instabilitas yang Itu akan menggagalkan pembangunan nasional. dan tidak sesuai dengan visi GBHN dan Oh, tidak oh, sesuai. Ini tidak Pancasila, karena Pancasila itu harmoni, Pancasila itu kerukunan, toleransi, dan supaya kita itu rukun, toleransi, dan sila kelima itu tercapai, ya kita harus pembangunan, bukan harus berpolitik. Nah, Orde Baru itu kan prinsipnya itu, mengurangi jumlah aktor yang terlibat dalam politik. Semakin sedikit aktornya, semakin bagus untuk Orde Baru. oke. Itu itu interpretasi saya pakai konsepnya Menker Olsen, Logic of Collective Action. Makin sedikit aktornya, itu makin mudah kita untuk melakukan aksi bersama, aksi kolektif atau collective action. Iya, iya, iya. Karena yang aktor yang sedikit ini mudah dikooptasi oleh aktor yang kuat. Iya, makin mudah gitu. Nah, Ya kayak eh, bikin makalah kerja kelompok itulah, makin kecil hmm, kelompoknya kan makin makin mudah kita ngatur kerjanya. Tapi kalau satu makalah dikerjain 20 orang, udah itu makin yang kerja paling 2 orang tuh, sisanya nitip nama doang. iya. Sama bawain martabak biasanya. Iya, atau, gue bisa kok nganterin pakai mobil ke Iya, ini. ini kan kawan-kawan yang masih mau bintang tanda jasa ini kan juga banyak juga gitu kan. Iya, Nah, kayak gitu. ya, begini Bang, eee, dengan situasi yang seperti itu, ya ada upaya penyederhanaan, aktor-aktor politik yang ada di P3 waktu itu, yang ada di PDI, nggak mungkin dong nggak membaca, arah itu, nggak membaca sense itu dari pemerintah. Gue yakin banyak yang sadar, banyak yang punyai kesadaran bahwa mereka lagi di-engineer gitu. Mhm. Pasti pasti punya banyak gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa orang masih mau dimanipulasi kayak gitu? Ya udah kalau gitu gue masuk Golkar aja harusnya gitu. Ngapain gue tetap di kubu-kubu politik yang coba untuk dikerdilkan, yang coba untuk dibabat oleh kekuasaan Orde Baru gitu. Jadi maksudnya kalau mereka sadar, mereka ya pindah aja ke Golkar. Golkar, iya udah gue jadi Golkar aja gitu. Karena ya sebagai rasional choice itu jadi make sense gitu. Karena percuma juga gue di sini karena gue dianggap dalam tanda kutip musuh negara gitu ya. Ya Sementara kalau di Golkar kan mhm, bukan partai politik, berdiri bukan. di atas semua golongan. OPP itu, Organisasi Peserta Pemilu. Pemilu satu-satunya di dunia kayaknya ya. Organisasi, bukan partai, kami ini Ya. organisasi. Karena Hmm. partai itu hanya yang ada di kepalanya hanya berkuasa, sedangkan kalau Golkar kami ini pembangunan. Berkarya, ya pembangunan Berkarya berkarya, untuk menyukseskan pembangunan. Pelita 1, Pelita 2, PJPT 1 dan PJPT 2. Nanti di PJPT 2 kita memasuki era tinggal landas. Iya, Nah, gitu. tinggal landas, apa, Jargon-jargonnya kan gitu. iya iya, Ya gimana Bang? ada, Ri. Jadi banyak kok orang-orang yang akhirnya pindah kan ke Golkar. Jadi cara dari para politisi dari partai-partai ini dalam menyikapi sikap atau langkah politik rezim Orde Baru yang represif itu kan macam-macam. Ada yang mereka tetap bertahan di partai itu, ada yang mereka pindah partai, atau ada yang bahkan sebelum fusi partai itu kayak Nurcholish Madjid, itu Hmm, bikin istilah Islam Yes, Partai Islam Partai No. Islam no, Karena itu bukan beliau anti menganggap Islam itu nggak ada masa depan, bukan, tetapi karena ekosistem yang ada
ini udah nggak memungkinkan partai kayak Masyumi itu untuk hidup itu udah nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah Islam itu bisa dijadikan pedoman politik tetapi lewat gerakan kultural. Gus Dur misalnya, ketika jadi ketua NU itu kan kita kembali ke kita aja. Karena kita nggak punya masa depan di sini. Kita nggak punya masa depan di P3 ini. Karena rezimnya itu semakin represif. Orde Baru itu kan berkuasanya lama ya, 32 tahun. Tapi 32 tahun ini kan dia nggak konsisten. Represif terus selama 32 tahun kan nggak. Mulai tahun 66 sampai tahun 74 itu masih agak terbuka Orde Baru itu. Masih bisa dikritik oleh media, masih bisa dikritik oleh mahasiswa, mahasiswa masih sering, bukan sering ya, masih bisa menemui Pak Harto untuk menyampaikan unek-uneknya. Tapi setelah Malari, nah Orde Baru itu semakin represif lagi. Jadi intensitas represinya itu naik tuh. Nah, tahun 80-an makin naik lagi intensitas represinya. Tapi masuk ke tahun 90-an itu agak Turun. diturunin. Agak turun tingkat represinya. Makanya kayak di salah satu kontennya Total Politik itu kan Bang Miing Bagito itu kan ngomong, loh zaman Orde Baru saya mau mengkritik masih bisa kok. Tapi ada garis offside-nya. Hmm. Ada offside-nya tuh kalau Ada zaman VAR, Orde VAR, Baru. VAR. Hah? Ada VAR. Ada offside dan ada VAR-nya. Kamu boleh mengkritik, tapi yang dikritik itu ya Mbok Yao, jangan istri saya, jangan bisnis anak-anak saya. Tapi kalau kamu mau mengkritik menteri saya, monggo. Anda mau mengkritik menteri sosial, mau mengkritik konglomerat siapa ya monggo, tapi jangan keluarga saya. Gitu. Itu garis offside-nya tuh. Nah, siapapun yang melintasi garis offside itu kena semprit, udah keluar dari permainan. Kartu merah ya. Iya, Apa, expulso. expulso bukan amonito. Ya awalnya dikasih amonito lah kartu kuning. Habis itu expulso kalau kenemenen, kalau terlalu parah ya di expulso aja. Jadi ada keterbukaan di awal 90-an itu sudah mulai ada keterbukaan sedikit. Jadi ya kayak permainan sepak bola lah, itu nggak mungkin 90 menit mereka mau Pressing lari-lari gitu. terus, kencang Ya. terus, pressing terus, itu nggak bisa. Pasti ada jedanya sedikit lah, ada gradasi-gradasinya sedikit. Apa yang membuat gradasinya tuh naik turun Bang? Faktor-faktornya apa aja Bang? Faktor-faktornya ya macam-macam. Saya sih punya teori sendiri soal itu dan Iya itu silakan, yang lagi itu. saya tulis. Tapi saya mau ngomong yang lain dulu. Iya boleh 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 boleh. Ini Faktor seru yang ini. pertama itu tentu Hmm. adalah kita lihat koalisinya Orde Baru itu sendiri. Beda orang kalau udah kerjaannya bikin teori ini ya. Boleh Nah, ngomong gua punya teori nih soal ini. Ayo lanjut. yang paling pertama, perspektif yang harus dilihat itu adalah koalisinya Orde Baru sendiri. Hmm. Orang kayak Jeffrey Winters atau orang kayak John Seidel. John Seidel itu profesor politik di London School of Economics. Ini dua orang yang sama-sama lulusan ilmu politik dari Yale. Yel ya. Jeffrey Winters lulusan Yale, John Seidel juga lulusan Yale. Tapi mereka tuh kurang lebih teorinya itu adalah Ini dede-dedeannya Harry Benda and the Gang lah ini ya. kurang lebih. Iya. Tapi enggak lah, mereka masuk situ Harry Bendanya udah meninggal, jadi udah bukan Ya udah bukan lewat Harry ya. Benda. Jadi kurang lebih teorinya itu adalah naik turunnya represi Pak Harto itu ditentukan oleh koalisi dalam rezim itu gimana. Nah, koalisi Orde Baru itu kan awalnya itu adalah Islam, Angkatan Darat, dan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan program-programnya Soekarno atau tidak setuju dengan PKI, sangat anti komunis. Jadi ada Islam di situ, ada tokoh-tokoh sosialis di situ, ada Masyumi di situ. Nah, itu koalisi awalnya. Tapi koalisi awal ini kan sama sama Soeharto itu dikikis satu-satu. Yang pertama kali dipotong oleh Orde Baru itu adalah Islam. Dan titik krusialnya itu adalah ketika para elit tokoh-tokoh Muslim
yang dari bekas Masyumi itu mau menghadap Pak Harto, mau menghidupkan Masyumi lagi. Terus sama Pak Harto nggak diberi izin. Akhirnya muncullah Parmusi, Partai Muslimin Indonesia. Nah itu diberi izin. Tapi dalam kongresnya, Orde Baru itu ikut campur. Ikut campurnya itu adalah ketua Parmusi itu nggak boleh tokoh dari Masyumi. Karena tokoh dari Masyumi itu masanya banyak. Nanti kalau Parmusi ini besar, Orde Baru itu nggak bisa bertahan lama. Itu, Ini nah, kiai-kiai musola ini nih ya, Mas Yumi ini ya, kiai-kiai musola ini. iya ya yang kayak, aduh kok lupa sih namanya. Burhanuddin Aduh, Harahap, terus yang kayak Pak Natsir. Nah itu nggak boleh tuh, karena kalau Pak Natsir yang jadi ketua, wah ini bahaya buat Orde Baru, nanti jadi Masyumi lagi Gua kalau gua bisa. gua itu, masih kenal loh sama sekprinya Muhammad Natsir, Bang. Oh, Buya Mas'ud Abidin namanya di hmm. Padang. Dia sekprinya Muhammad Natsir dan menulis, tulisan biografinya, pikiran-pikirannya Muhammad Natsir juga. Dan gila masanya emang mengakar gitu sampai ke Memang bawah real kan, memang. Iya, nggak heeh. main-main kok. Mhm, Nah itu Pak Harto dan Pak Ali Murtopo khususnya itu paham. Ini kalau kalau dibiarin, wah kalau bahaya. kalau PSI lama ini kan wacana wacana Iya, wacana aja kan mainnya kan. gagasan. Sumitro, Suhogi itu kan, Iya, wacana bikin pamflet-pamflet gitu metodenya. mhm. Kalau Pak Natsir dan, dinda-dindanya ini kan memang sampai ke akar rumput membina majelis taklim kan. Lah gimana mau nggak sampai akar rumput kalau dalam sehari mereka kumpul 5 kali? Subuh ke masjid, menggalang massa. Zuhur ke masjid, ketemu massa lagi. Asar ke masjid, ketemu massa lagi. Sampai Isya. Belum kalau dia tahajud atau kalau lagi puasa gitu. Ya itu kan intensitas untuk membina masanya itu tinggi sekali, nggak? Ya kalau kayak PSI gimana? Paling ngasih kursus politik seminggu 2 kali, udah nggak ketemu lagi. Iya, habis itu berwacana-wacana di media-media kan, bikin opini-opini kan. Gitu. Jadi ritual keagamaan itu menjadi instrumen untuk menggalang massa. Makanya zaman Orde Baru dan mungkin sampai sekarang itu akan selalu tumbuh ide, ini khotib itu harus kita dengar khotbahnya apa, terus kita laporin ke Kodim atau ke Koramil gitu. Ini ngomong apa ini khotibnya tadi. Ya karena itu kesempatan yang sifatnya itu natural, sifatnya kultural, tapi itu kalau orangnya punya motivasi politik ya bisa jadi kekuatan politik yang besar. Nah, oke, itu kan di Islam dan dibaca oleh, pemerintah Orde Baru ketika itu, kekuatan Islam ini akan, ya yang tidak punya masa ketahuan siapa-siapanya gitu Mhm. kan, yang dapat restu yang tidak punya masa kan, tentunya kayak gitu kan polanya. Nah, pertanyaannya gimana dengan yang kiri-kiri? Kan yang di kiri-kiri ini kan banyak ke PDI kan pasti kan, Murba, alumni Murba, alumni Soviet Ceko yang masih nggak jadi eksil tapi masih bisa masuk gitu kan, yang kan nggak semuanya juga yang eksil gitu. Nah itu gimana? Apakah udah dianggap, "Wah ini lepas saja karena, critical critical juncture-nya udah membunuh dan mengubur ideologi mereka dalam-dalam," gitu? Ya masalahnya itu kan untuk yang kiri ya. Hmm. Kiri itu kan udah dibunuh dengan cara yang extraordinary, dengan cara yang luar biasa. Ada berapa ratus ribu itu simpatisan dan pengurus PKI yang habis tahun 65. Dan itu kita jangan hanya melihat berapa banyak orang yang meninggal, tapi yang harus kita lihat sinyalnya. Kalau saya, misalnya di konten ini pernah ngomong soal PKI gitu, terus bulan depan peristiwa kayak tahun 65 itu terjadi, kira-kira saya diganyang nggak? Oh iya dong, iya Pasti dong. diganyang. Iya, yang ini Itu kan Azri nih kayaknya rambutnya udah nggak banyak yang rontok, nggak enak nih ngelihat bentuknya, pasti PKI nih dia nih. Nah, itu kan sinyal, sinyal yang membuat orang yang tadinya itu misalnya
mengatakan, merasa bahwa wah kayaknya program-program kiri, belum tentu PKI loh, kiri itu belum tentu komunis. Itu Ya. kayaknya sesuai dengan saya, itu kan akhirnya jadi diam. Jadi memilih untuk mengucilkan diri, mengasingkan diri dari politik. Kan gitu. Jadi itulah yang membuat kelompok kiri itu ya udah sangat minim, sangat sedikit. Yang militan ada, iya, tapi jumlahnya itu udah sangat sedikit karena pertama, masanya udah dihabisi tahun 65, yang kedua, trauma dari masa-masa ketika pengganyangan itu kan masih nempel di memori kita sampai sekarang. Itulah sebabnya kenapa isu PKI itu kan tetap beresonansi di tahun 2021, 2019. Kalau misalnya ada orang mau jadi presiden, mau jadi kepala daerah, isu PKI kan masih bisa dipakai. Ya. Sedemikian dalam loh trauma soal komunisme itu di dalam memori kolektif kita. Itu sama kayak orang Jerman ngomong Nazi kali Iya, ya, iya, atau sama kayak orang Jepang ngomong soal 3A kali ya, soal ultra nasionalisme gitu. ultranasionalis. Jadi emang habis kiri itu benar-benar dicabut sampai akarnya itu ya benar-benar dicabut sampai akarnya. Hmm. Jadi udah susah untuk jadi kekuatan politik yang dominan itu harus mulai dari nol gitu. Investasinya itu harus mulai dari awal lagi. Itu kayak misalnya Ari Putra punya restoran sate Padang gitu. Nah, itu terbakar habis sudah nggak ada lagi. Harus benar-benar Kayak mulai dari nol lagi. Total Politik tiba-tiba di-ban YouTube gitu kan, Nah, iya iya. kan, mati kita ulang dari nol lagi nih kan. Ya tetap bisa ada pengikutnya, tapi kan nggak akan sebanyak, bukan nggak akan ya, tapi untuk bisa sebanyak seperti sebelumnya itu kan perlu biaya yang lebih, perlu energi yang lebih banyak dan waktu yang lebih banyak lagi. Kayak gitu. Sinyal, Dan jangan jangan hanya sinyal-sinyalnya itu loh. jangan fokus ke jumlah, tapi sinyalnya dan Mhm. memberikan diskursus apa ke depannya sehingga gerakan ini memang udah lumpuh jadinya gitu ya. Dan itu, sinyal itu juga yang membuat ketika pemilu tahun 71, Golkar itu banyak menang justru di kantong-kantong PKI. Oke. Iya, benar itu. Itu Masashi Nishihara nulis begitu, bahwa justru Golkar itu di Jawa Timur, itu lumbung suaranya itu dia kayak di Kediri, Mmm. Tulungagung. Padahal belum punya KTA ya Golkar waktu itu ya. Nggak ada KTA-nya kan, katanya setelah Pak Sarwono jadi sekjen. Udah belasan Baru tahun setelah itu kan. baru Karena sadar mereka itu takut. Mereka takut dengan stigmanya itu. Waduh, desa saya ini desa PKI. Kalau kamu nggak mau dianggap PKI ya pilih Golkar. Golkar harus menang di desa ini. Ya udah mereka milih Golkar. mhm. Jadi signaling effect-nya itu sebesar itu loh. Nah, Bang Azri, kita masuk ke konteks kekinian nih, terakhir nih. Mhm, Jadi, risetnya Saiful Mujani di Lidl, mengatakan bahwa partai politik ketika dibedah isi dalamnya, dalam posisi ekonomi itu sama, dalam posisi politik itu sama. Yang berbeda itu cuma satu, posisi agama dan negara. Nah, ini yang mhm. agak beda tipis-tipis lah itu. Ya, bahkan ada yang agak tebel juga bedanya sebenarnya gitu ya, ya kan. Semua nasionalis religius. Ya, tapi ada juga yang memisahkan posisi agama dan negara itu juga ada gitu, Mhm, untuk kasus agama gitu. Nah, jika kita lihat konteks Orde Baru dan Orde Lama yang sangat ideologis ya, kalau apa, Herbert Reed itu bilang politik aliran gitu ya. mhm. Ya, kalau sekarang ini, apa pentingnya banyak partai politik? Karena ya seperti yang gue bilang tadi, secara positioning ideologi juga ya cuma satu itu aja yang beda, nggak ada yang bilang partai apa, kita pro free market gitu misalnya, atau kita pro neoliberalism di dalam konsep ekonomi atau di dalam konteks pemerintahan gitu, apa namanya, kita, anti
pro efisiensi gitu, pecat ASN dan segala macam gitu seperti Anda, ini siap-siap dipecat gitu karena tidak berfungsi gitu secara kenegaraan kalau memang posisi partai tertentu itu akan menang gitu. Ya kan, Sosdem misalnya di Jerman kan sebelum Merkel itu kuliah gratis gitu di Jerman. Setelah Merkel kuliah murah gitu. Di Amerika mahal terus kuliah gitu. Makin mahal malah. Makin mahal. Nah gitu loh, maksud gua posisi partai politik secara ideologis itu tidak menunjukkan adanya distingsi yang begitu eh, tercela gitu kalau bahasa kampung kita tuh. Raginya nggak terlalu kelihatan distingsinya, cuma satu itulah posisi agama dan negara. Apa pentingnya? Kalau kata gue ini momentum untuk menyederhanakan gitu. Ya dengan melihat konteks dan ekosistemnya, tapi situasinya berbeda ketika ternyata banyak makin terbukanya makin cairnya ideologi, ternyata makin banyak gagasan dan aspirasi yang tersumbat juga ternyata gitu, sehingga orang banyak mencoba untuk mendirikan partai-partai baru gitu misalnya. Nah, gimana Bang? Kalau saya menilainya, itu kan kalau kita menggunakan ideologi sebagai tolak ukur. Kalau kita melihat ideologi sebagai tolak ukur, itu ya kalau kita lihat situasi kepartaian kita sekarang, ini kayaknya ideologinya mungkin pembelahannya hanya dua, soal agama dan nasionalisme kira-kira gitu. Berbeda dengan tahun 50-an yang kalau tahun 50-an itu kan menurut Herbert Fate itu ada lebih dari dua. Ada Islam dan Islamnya itu juga terbelah dua Banyak tuh. ya. Ada Islam yang terpengaruh liberalisme barat dan Islam yang terpengaruh oleh tradisionalisme Jawa, yaitu NU. Kalau yang Islam yang terpengaruh banyak condong ke liberalisme barat, ke individualisme itu Masyumi. Ada komunisme, terus Komunisme banyak lagi nih ada buruh sosial. Sosdem, Sosialis Ya. Demokrat, itu sangat sangat barat, sangat liberal. Dan ada nasionalisme yang kayak PNI yang pengaruh Jawanya itu kuat. Kan dia bikin Priai, kayak Priai. Kalau peta kata kata GERS itu Priai kan, PNI ini kan. PAI gitu. Tapi itu kalau kita melihat dari aspek ideologi. Tapi kalau kita lihat hasil pemilu di Indonesia setelah reformasi, itu kalau kita lihat trennya, itu makin lama partai itu suaranya makin turun, makin turun, makin turun. Bukan bukan semakin menyatu ya, makin besar, makin besar, makin besar, tapi yang ada itu justru semakin lama itu semakin mendekati belasan persen aja tuh partai Betul. pemenang pemilunya tuh. Betul, betul. PDIP misalnya tahun 99 itu Tiga bisa puluh memenangkan tiga 33% tiga atau 32. 33. 33 kan. Nah, Hmm. pemilu terakhir 2019 PDIP menang juga. Itu mungkin cuma 20% apa Nggak 21. nyampe 20 kurang dikit. Oh, malah 19, kan. Hmm. Jadi kalau kita menggunakan tolak ukur yang lain di luar ideologi, fragmentasi politik di Indonesia itu justru makin besar. Hmm. Setelah kita itu menjalankan pemilu secara jurdil ya, luber dan jurdil berapa kali? 99, 2004, 2009, 14, 5 kali pemilu. Itu bukan partai itu semakin merger jadi satu yang besar banget gitu, enggak. Justru makin lama itu makin terpecah-pecah, makin terpecah-pecah, makin terpecah-pecah. Partai yang pemenang pemilu itu suara yang dimenangkan makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, bukannya makin besar. Padahal logikanya kalau memang ideologi itu sepenting itu dalam politik Indonesia, harusnya partai itu cukup bisa bisa cukup dua aja. Mungkin PDIP satu mewakili yang nasionalis sama partai apalah satu yang lebih ke cenderung ke agama Konservatif atau ke gitu. Islam yang konservatif gitu. Faktanya kan enggak. Justru kalau kita hitung, ya ini menurut saya sih, sejak 2009 itu yang menang pemilu itu selalu Orde Baru itu. Betul. Karena kalau partai Golkar
dan anak-anak kandungnya. Jadi kalau BUMN itu kan ada perusahaan, ada anak perusahaan. Nah, ini ada Golkar dan ada anak-anak Golkar. Nah, itu kalau anak-anak Golkar dan Golkar, Golkar itu disatuin, nah itu yang ya. menang pemilu itu. Golkar dan dinda-dindanya. Iya, Golkar ditambah Gerindra, tambah Nasdem, tambah apa lagi? Itu udah menang pemilu loh kalau kita jumlah suaranya. Bayangin kalau Golkar nggak pecah ya, itu kayak mereka terus tuh yang menang pemilu, Hmm. gitu loh. Jadi ideologi itu satu tolak ukur dan itu nggak salah. Saya tidak membantah hasil risetnya Prof. Mujani, Prof. Lidl ya. Karena ya dalam dunia akademik itu kan itu tentang bagaimana kita menjustifikasi argumen kita. Nah, mereka bikin argumen, menjustifikasi dengan data dan memang datanya seperti itu ya itu valid gitu. Tapi kalau kita rubah sudut pandangnya, kita menggunakan jumlah suara setiap pemilu sebagai sudut pandang, apakah iya kita itu justru semakin menyatu atau ideologi itu sebetulnya bukan variabel yang Parameter. tepat, parameter Betul. yang tepat untuk menilai politik kita. Karena kalau kita lihat dari segi suara, itu justru makin terpecah-pecah. Itu satu hal. Aspek yang kedua, di Asia Tenggara itu kan bukan orang yang ikut partai, tapi partai yang ikut orang. Misalnya besok Pak Prabowo menyatakan saya mundur dari Gerindra dan saya mau bikin partai baru lagi nih. Nah itu Gerindranya eksis nggak? Atau suaranya di bawah Pak Prabowo semua tuh? Hmm. Kalau di daerah itu jelas loh. Kayak di tempat saya di Malang ya, di Kabupaten Malang itu bupatinya dulu Golkar. Terus pindah ke Nasdem. Begitu dia masuk Nasdem, suaranya Nasdem itu naik banyak banget gitu. Jadi terlepas naik banyaknya karena ketokohan atau karena beliau incumbent itu saya nggak tahu. Tapi itu yang banyak terjadi dan di daerah-daerah lain banyak. Dia dulunya Golkar terus pindah ke Gerindra. Ketika dia di Golkar, Golkarnya menang. Dia pindah ke Gerindra, Gerindranya menang. Atau dia pindah ke Demokrat, Demokratnya yang menang. Jadi ada banyak faktor-faktor lain, ada banyak parameter-parameter lain yang kalau kita telisik lebih dalam, kita akan menemukan jawaban yang berbeda. Jadi kalau menurut saya itu bukan dasar untuk kemudian menjustifikasi bahwa oh kalau ideologinya cuma dua ya kenapa nggak difusikan aja jadi dua partai gitu. Oke. Itu menurut Jadi saya. teori Anda tadi apa soal gradasi itu? Tadi kan teori orang yang Anda. Oh, gradasi itu jadi gini, negara Republik Indonesia itu adalah negara yang didirikan dari abstraksi para tokoh-tokohnya dan abstraksi massa bahwa kita ini bangsa Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Namanya abstraksi itu ya cuma ada di kepala kita aja. Bentuk Imagine. nyatanya itu ya nggak ada. Kalau kata Ben Anderson tuh imagine communities. Jadi itu cuman sesuatu yang ada di mimpi kita yang ya sebetulnya ya mungkin sejarawan atau arkeolog yang bisa punya jawaban lebih pas ya. Tapi dalam dunia nyata itu ya nggak ada sebetulnya. Orang banyak mengklaim, oh kita ini kan meneruskan Majapahit. Ya tapi apa buktinya Majapahit sampai Aceh? Apa buktinya Majapahit sampai Mindanao? Ada ini nggak? Ada gubernurnya nggak di situ? Atau ada patih yang merupakan tangan kanan langsung dari Hayam Wuruk nggak yang berkuasa di situ? Kan nggak. Di Majapahit juga gitu kan. Mana batas negara lu? Itu gunung Nggak itu tuh ada. gitu. Gunung Nah, itu. iya, dan konsep tentang batas negara itu kan bukan konsep yang dikenal di Asia Tenggara. Karena di Asia Tenggara itu yang penting itu populasi, bukan luas wilayah, bukan seberapa luas kekuasaan kamu. Banyak-banyaknya orang ya. Yang menjadi alat tukar, jadi currency, yang menjadi parameter kamu itu powerful atau enggak, seberapa banyak populasi yang berada di bawah kekuasaan Anda, bukan seberapa luas wilayah Anda. Karena secara demografi Asia Tenggara sebelum abad ke-16 itu populasinya dikit banget. Oke. Makanya nggak pernah ada perang besar di Asia Tenggara yang menghabiskan ratusan ribu jiwa. Nggak pernah, nggak kayak di Eropa. Nggak kayak perang salib, nggak kayak Battle of Königgrätz, nggak pernah ada. 65 lah.
Loh, itu kan setelah abad 16, ini Iya, sebelum setelah abad modern state ya, modern state. Iya. Nah, jadi itu. Nah, karena kita itu tidak punya struktur negara yang mapan, negara ini dibangun dan nasionalisme kita itu berangkat dari abstraksi. Jadi yang bisa mengikat satu sama lain selain ide itu adalah uang. Kalau saya mau jadi wali kota dan pilkadanya itu 2 tahun lagi, saya harus rajin-rajin turun ke bawah dan ya Bagi-bagi siram-siram uang. duit lah. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Orde Baru. Yang mengikat Orde Baru jadi satu, itu kan sebetulnya koalisi mahasiswa, Islam, tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan komunisme lah. Dan koalisi ini kan dirusak sama Pak Harto sendiri. Dari tahun 66 sampai 73, 74, koalisi ini kan dirusak sama Pak Harto sendiri. Yang Islam nggak boleh naik, mahasiswa ditangkep-tangkepin, media dibredel. Jadi akhirnya koalisi Orde Baru itu ya cuman ABRI aja dan birokrasi yang ada di tangannya Pak Harto. Sehingga satu-satunya cara untuk mengikat mereka itu ya harus pinter bagi-bagi duit. Kalau di bukunya Jeffrey Winters yang membuat Orde Baru Ya. bertahan lama itu adalah politik bagi-bagi. Bagaimana mendistribusikan The art of uh, bagi-bagi katanya. iya spoil system lah kalau kata orang Amerika, berbagi-bagi rezeki dari negara. Jadi Pertamina uangnya, ketika Pertamina uangnya banyak, nah itu pinter-pinter nyalurin duit ke orang-orang yang dianggap penting. Nah, jadi naik turunnya represi Orde Baru itu sangat ditentukan oleh kondisi fiskal negara. Ketika Hmm. negara itu fiskalnya banyak, ketika uang di kantong istana dan di kantong Departemen Keuangan dan di kantong Pertamina itu banyak, represinya makin kencang. Ketika banyak uang malah makin represif gitu ya? Makin represif. Tapi ketika uangnya sedikit, ketika harga minyak turun, kita semakin bergantung kepada investasi asing, kita butuh pengusaha-pengusaha muda, ya nggak harus muda sih, kita butuh pengusaha-pengusaha dari dalam negeri atau luar negeri, supaya ekonomi ini jalan, represi itu terpaksa harus diturunkan. Nggak bisa lagi represif kayak tahun 80 sampai 84 atau kayak tahun 74 sampai 79, nggak bisa. Karena legitimasi dari Orde Baru yang membuat Orde Baru itu tetap bertahan itu adalah ekonomi. Oke. Trilogi pembangunan itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ekonomi politik yang stabil, sama pemerataan. Ketika ekonominya ambruk ya orang nggak butuh Orde Baru. Buat apa saya disiksa tiap hari tapi ekonominya harga-harga mahal? Penting saya milih rezim yang lain aja. Ya Jadi reformasi itu kan itu. Kalau misalnya nggak ada krisis 97, nggak akan turun itu. jadi Pak Harto itu. trust-nya dibeli gitu ya. Jadi Mhm. memang pakai uang dan artinya Miing ini ngeritik-ngeritik Orba waktu, duit minyak lagi turun tuh jangan-jangan. Ya lagi tekor ketika memang kita lagi kesulitan secara keuangan lewat makanya dari tahun 83 itu kan ada berapa paket deregulasi ekonomi tuh. Oke. 83 deregulasi pajak, 85 itu banyak ada Pakto, Pakmei, paket-paket ekonomi lah. Terakhir tuh 88 deregulasi perbankan. Oke, jadi memang Karena nggak ada kapital, negara itu kesulitan kapital. Nah, gimana supaya negara punya kapital? Ya harus deregulasi karena kita udah nggak punya minyak lagi. Konsekuensi dari deregulasi ya harus ada keterbukaan, walaupun keterbukaannya itu sedikit. Bahkan orang kayak Pak Edi Sudrajat itu tahun 89 itu ngomong, kita sekarang memasuki era keterbukaan, jadi silahkan. Kalau ada yang mau menyampaikan aspirasi, silahkan. Tapi ya begitu orang menyampaikan aspirasi, ketika melewati garis offside, ya langsung ya, ditangkap. lihat VAR dulu wasit Iya, kan. Lihat dicek VAR. dulu, gitu. Kan kan. Kan. Oke, Lord Azri, terima kasih hari ini. Sama Bang Arput, makasih. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Anda mengikuti teori-teorinya Lord Azri, silakan subscribe Total Politik, jangan hanya ditonton, tapi di subscribe juga. Gue nggak minta subscribe ya, gue memerintahkan untuk subscribe. Jadi gue sampai hari ini tuh masih mengklaim gue nggak pernah minta subscribe, tapi gue memerintahkan Nah, untuk subscribe. ini udah perintah bukan
Oke, Mhm. sampai jumpa lagi.